falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka manusia seharusnya melihat apa yang mereka makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Teman-teman semua yang Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mas, namanya siapa, Mas? Tabihi. Hah? Tabihi. Sabbihisma rabbikal. Gitu. Sudah sarapan, Mas? Gimana kabarnya? Baik-baik. Alhamdulillah. Ya, kok kayak kurang sarapan gitu, Mas. Makanya nih saya siapin sarapan kan. Sarapan gitu Takutnya ya. ada yang belum sarapan. Jadi teman-teman semua, pagi ini kita sebenarnya saya pengen lama ya, cuman ya qadarullah, Allah takdirkan pagi ini harus segera bertolak ke Bandung ya. Jadi waktu yang sedikit coba kita manfaatkan untuk sharing. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua, karena apa yang teman-teman lakukan di setiap akhir pekan ya, khususnya di hari Sabtu setiap pekannya ini satu hal yang menarik dan luar biasa. Kalau teman-teman tahu, sudah informasi ya, pekerjaan yang paling banyak kaitannya dengan agama kita, dengan Al-Quran, dan paling banyak ayatnya disebutkan dalam Al-Quran tentang bidang ini, itu adalah bidang yang sekarang teman-teman semua dalami. Tanya Mas Aji dulu, Mas Aji dulu pernah menghafal ayat-ayat pertanian berapa ayat gitu, Mas Andi gitu, ada lebih dari 100 ayat ya Mas Aji ya. Baik dari mulai tentang tanah, tentang air, tentang tumbuhan, buah-buahan, hewan-hewan. Kan ini kan masuk dalam ruang lingkup pertanian. Saya ingin teman-teman ya terima kasih mau belajar ya, karena saya sangat sulit mencari anak-anak muda yang semangat terutama belajar pertanian, teman-teman. Yang pertama kali bertani itu siapa, teman-teman tahu? Adam alaihissalam. Yang pertama kali bertani. Bahkan kalau teman-teman tahu, Nabi Adam punya dua anak namanya Qabil dan Habil. Yang satunya petani, satunya peternak. Yang Qabil itu petani, yang Habil itu peternak, dan kita tahu kisahnya. Jadi teman-teman, pertanian itu dahulu kala, dan Nabi Adam itu bahasanya bahasa apa? Kalian tahu? Bahasanya apa? Ya. Bahasa Arab. Kok bisa tahu, Ustaz? Ya iya, karena literasinya adanya itu. Di Quran kan dengan berbahasa Arab, tapi bahasa Arab insyaallah. Dan itu dijelaskan bahwasanya memang yang namanya petani kalau dalam bahasa Arab itu adalah al-fallah. Al-fallah. Akar katanya dari fallaha yufallah. Teman-teman sering dengar kata falah enggak? Tiap hari Pak, sehari 5 kali kita dengar. Nah, itu adalah panggilan ya. Panggilan yang sering banget kita dengar. Hayya 'alal falah. Habis hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bedanya falah sama falah apa? Cuman beda tasdid atau syiddah kalau bahasa. Pada bisa baca Quran tuh? Siapa yang belum lulus Iqra? Ada Mas ya? Hah? Ya, ada falah. Hanya beda tasdid. Maka seakan-akan teman-teman, kan kalau falah itu artinya kemenangan ya. Falah artinya petani, maka memang pertanian sangat dekat dengan sebuah kemenangan. Kemarin saya sampaikan di kakak-kakak teman-teman semua ya, pas di SMA kemarin, bahwasanya memang kalau kita ingin menjadi seorang pemenang ya, baik itu di dunia maupun di akhirat, salah satunya adalah menggeluti dunia pertanian. Dan ini kalau kita bedah akan menarik sekali. Oke, saya kasih fakta lagi. Salah satu perintah yang pertama kali oleh Allah diturunkan ke bumi ini, perintah apa?
salah satu ya. Perintah apa? Sholat. Yang pertama kali diturunkan sholat apa enggak? Enggak. Hah? Jawabannya tidak. Bukan. Hah? Bukan. Bukan. Sholat itu diperintahkan oleh Allah di akhir. Sebelum Nabi berhijrah. Tahun ke-10 kenabian. Berarti 10 tahun diperintahin ngapain? Belajar. Baca. Iqra. Yang pertama jelas Iqra. Karena itu lafaz yang pertama. Tapi ada juga yang menarik teman-teman. Ada yang sudah hafal surat Abasa. Kan kalau ini kan tadi hafalnya Sabbihisma rabbikal a'la. Ayo, ada yang sudah hafal Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma sampai bawah? Ada yang hafal? Memang harusnya Mas Haji 6 bulan itu ada beberapa ayat yang mereka harus karena ini menjadi konsep menarik ya. Ayatnya apa? Falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka manusia seharusnya melihat apa yang mereka makan. Dilihat makannya. Di sini kan teman-teman kalau mau makan ngelihat dulu nggak? Iya. Nggak Lihat jadi ya lamaran. Ngelihat, apalagi kalau itu kok sebagian ada yang kecil, ada yang gede, ada yang mesisnya banyak, ada yang kok rasanya ini ada gosong dikit, ya milih. Sepakat nggak? Tapi kan kadang-kadang kita memperhatikannya hanya itu saja. Padahal sebetulnya itu perintah yang luar biasa yang Allah hadirkan ketika itu. Banyak sekali orang-orang belum mengenal tentang konsep ketuhanan. Orang musyrik itu kan nggak kenal. Ya, maka Allah hadirkan ayatnya falyanzuril insanu ila ta'ami. Tapi yang diperhatikan bukan yang goreng siapa, harganya berapa, bukan ya? Anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nahla wa hadaiqa gulba, macam-macam. Yang itu mata'al lakum wa li'an amikum. Jadi apa? Perintah memperhatikan makanan ini salah satu perintah pertama yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Agar apa? Agar mereka mengenal Tuhannya. Lagi-lagi kita kembalikan dari konsep tadi ya, antara hubungan Tuhan, alam dan manusia. Memang ada hubungan yang sangat dekat sekali teman-teman. Maka siapa yang memperhatikan nih makanannya saja, dia akan mengenal Tuhannya. Saya mau nanya, ini kan pistok dalamnya apa Mas? Pisang. Bukan karet kan? Bukan. Nah, pisang ini kok bisa hidup seperti itu yang menumbuhkan Mas Haji atau petani yang lain? Salah, yang menumbuhkan Allah. Yang menumbuhkan Allah. Di Jepang Loh, Ustaz kok tahu yang menumbuhkan Allah? Kita kan muslim semua ya. Kita mempercayai Al-Qur'an ada ayatnya surat Al-Waqiah. Afara'aitum ma tazra'un? Afara'aitum ma tahrusun? Oh, sudah jelaskan belum itu Mas Haji? Ya. Cak Andi disuruh menjelaskan nanti. Saya lupa nih. Padahal Jadi teman-teman di yang sedang teman-teman pelajari itu sangat dekat dengan agama kalian. Jadi bukan suatu yang jauh gitu. Jadi masih Masya Allah, Islam itu agama yang luar biasa, yang mengatur baik dari sisi ubudiyah peribadatan, juga dari sisi kita hidup, yang memberikan rule, memberikan peraturan paling lengkap. Nah maka kita perhatikan ya. Oh pisang ini Allah yang menurunkan airnya. Air hujan itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu kan air di tanah ya. Nanti kan air itu bisa membuat apa Zul? Jadi lebih mengembang dan merekah. Dan yang membuka itu adalah Allah. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Karena kalau tanahnya nggak kebuka, kalau bahasa kita nggak gembur, ini tanaman nggak bisa keluar. Teman-teman, tunas tanaman yang kecil itu lemah apa kuat sih? Lemah ya? Kira-kira buat motong rendang bisa nggak? Bawa toge itu kan tunas ya? Buat nggak bisa. Karena itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang membukakan tanahnya jadi bisa tumbuh. Tangan kita aja kadang susah gitu ya. Tapi kok tanaman bisa ya? Karena Allah. Nah dari situ itu sebetulnya para petani itu harusnya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah teman-teman aktivitas teman-teman di hari Sabtu ini hanya mendapatkan knowledge dari sisi apa? Teknik pertanian, tidak, tapi juga untuk memupuk keimanan. Karena kita kan pengennya sukses di dunia dan di akhirat.
Oke, ya teman-teman semua, makanan ini menjadi perhatian yang sangat penting bagi kita. Setiap kita mesti makan. Setiap kita mesti makan, ya. Ada yang berani puasa 40 hari nggak makan nggak minum, biar sakti gitu misalkan kan gitu ya. Ya. Nah, maka teman-teman, nah itu kalau apa namanya? Kita makan itu ternyata dalam Islam itu sudah diberikan panduan. Kembali ya teman-teman, makanan itu harus pilih-pilih. Makanan harus pilih-pilih. Tidak semua hal yang dihadirkan kita dimakan. Tapi pilihan di sini itu bukan pilihan selera, tapi pilihan dari segi kualitas. Karena ada hadis yang luar biasa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sungguh Allah itu baik, thayyib, dan tidak menerima kecuali yang baik. Nah, thayyib itu teman-teman secara bahasa artinya apa? Sesuatu yang terhindar dari bahaya dan menyenangkan panca indera. Gula itu halal nggak? Halal, tapi gula thayyib nggak? Jawabannya normatif, bisa iya bisa enggak. Kenapa Ustadz? Karena orang yang punya penyakit diabetes, dia makan gula atau yang manis-manis, glukosa itu tidak thayyib bagi. Kenapa? Karena membawa bahaya. Nah, di antara juga yang thayyib itu harus apa? Menyenangkan panca indera. Teman-teman di sini yang para akhwat suka masak enggak? Kalau masak itu yang dilihat kriteria apa aja? Kan suka masak nih, apa masak campur aduk atau gimana? Rasa, oh itu pinteran yang laki-laki loh ya. Yang masak siapa, yang tahu siapa? Jangan-jangan antum punya telepati ya? Enggak. Ayo rasa pertama, yang kedua apa? Komposisi. Loh ini yang masak siapa sih? Komposisi untuk bahan-bahan. Ayo akhwan. Tampilan. Tampilan. Apalagi yes tampilan. Atau bahkan sebenarnya ada aroma. Jadi teman-teman, ya kan kalau masakan ya, kalau masakan kita ya, kan indera yang paling sering digunakan adalah yang ada di wajah. Apa itu? Mata, telinga, hidung, lidah. Kalau masakan itu tiga, rasanya di lidah, aromanya di hidung, sama penampilan. Coba betapa detail Islam memberikan panduan. Maka makanan yang thayyib harus menjadi concern kita sebagai seorang muslim. Jadi kalau kita udah lahir muslim nih ya, orang tua kita muslim, kita sering ke masjid ngaji gitu, maka kalau belum memperhatikan makanan, bagi saya masih kurang. Karena makanan ini bahkan perintahnya itu ya teman-teman, ini kan tadi ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima sesuatu kecuali yang thayyib. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pemilik keindahan teman-teman, tidak suka yang serampangan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyukai seorang muslim yang tampilannya itu good looking. Teman-teman tahu good looking? Cakep. Apa? Dilihat nyaman. Tapi kalau kita melihat orang itu ada satu lagi indera yang dipakai. Apa? Telinga. Ya. Jadi ganti mulutnya enggak. Masa mau melihat orang dijilat dulu, oh kalau enggak gitu. Masin. Mas Aji manis banget, coba enggak asin gitu kayak gitu. Habis jadi sawah soalnya kita. Enggak ya. Tapi ganti. Enggak, tapi dengan telinga. Oh, dia aromanya wangi, dilihat menarik, sama kata-katanya manis. Ini penting. Jadi saya ingin apa teman-teman, ketika teman-teman bertani itu ada feel-nya gitu. Ada rasanya. Maka jangan sampai ketika teman-teman bertani itu dianggap wah, kalau bertani itu mesti hitam. Ya, kumel, dekil, dan punten dompetnya isinya nggak pernah tebel. Ya, biasa ngutang di warung gitu kan. Kadang kebanyakan gitu yang paling banyak ngutang di warung para petani, nanti ditukar ketika panen. Kita coba pola itu. Petani itu adalah orang-orang yang keren. Ya kayak teman-teman semua nih. Ya keren, bajunya bagus, bersih ya.
disiplin. Karena petani itu harus disiplin sekali teman-teman. Kalau nggak disiplin akan membawa kegagalan pada pertaniannya. Sama tadi kayak kita masak. Kalau bikin bakwan, teman-teman tahu bakwan? Bakwan itu kalau misalkan minyaknya saya tuang paling akhir, kira-kira jadi nggak bakwannya? Kan hidupin kompor dulu ya, kasih minyaknya panas, dimasukin adonannya. Kalau saya balik gimana? Saya masukin dulu adonannya, baru minyaknya terakhir, jadi nggak? Dan itu timingnya harus tepat kan? Minyaknya kepanasan gosong. Kalau minyaknya kurang panas dan bantat, teman-teman tahu bantat? Apa mata? Jadi apa? Keras. Ya. Nah, makanan ini menjadi penting kenapa? Karena setelah hadis tersebut, Nabi masih melanjutkan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 168, ya, 172 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Dan Allah juga memerintahkan kepada para rasul di surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, para utusan, makanlah makanan yang thayyib, setelah itu beramal sholih. Ada hubungannya makanan yang baik dengan amal sholih. Ada hubungannya makanan yang baik dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata perintah kita memperhatikan makanan, memakan makanan yang baik itu ada levelnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan sebutannya teman-teman. Teman-teman silahkan dicek ya di Al-Quran nanti Al-Baqarah 168. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, kayak yang Ustaz sebutkan tadi kan ya ayyuhalladzina amanu. Ya di surat Al-Mu'min tadi ya ayyuhar rusul. Ini kan tingkatan manusia tadi ya. Manusia itu ada yang manusia awam, nas, kita semua nas. Ada yang orangnya yang beriman, ada yang levelnya para rasul. Di sini kan kita nggak mungkin ya. Kalau ada yang ngaku jadi nabi di nama, itu mesti nabi palsu. Ini tentang makanan ini menarik teman-teman. Jadi ada levelnya. Kalau orang awam itu oleh Allah baru ini halalnya ditampilkan, halalan thayyibah. Halal dan thayyib. Kalau orang yang beriman langsung min thayyibati ma razaqnakum. Ya, apa bedanya Ustaz? Karena kalau orang yang beriman sudah tidak mempertanyakan lagi halal haram. Selalu milih yang halal. Jadi orang beriman itu kan tahu toh rezeki ini dari Allah. Dari Allah. Iya enggak? Ini rezeki dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dilewatkan Mas Haji. Ya, perantara saja. Teman-teman sekarang Allah mudahkan punya orang tua yang mampu ya. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena enggak ada pilihan. Salah satu hubungan yang enggak bisa milih itu hubungan orang tua dan anak. Kalau pasangan masih bisa milih. Nah, karena orang yang beriman tahu semua rezeki ini dari Allah, maka ada perintahnya washkurulillah. Maka disyukuri. Makanya ketika makan, samillah baca bismillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, makannya yang dekat. Jangan jauh. Jangan lari-lari. Jangan. Yang deket. Kalau yang deket capek gimana Ustaz? Yang minta tolong ambilin itu dong gitu ya. Jangan kata Ustaz suruh makan yang deket depannya sambel gitu. Oh jangan ya. Bahaya kan gitu ya. Makanya gitu teman-teman. Jadi dari satu bahasan simpel sekali tentang makanan kita bisa mengubah dunia. Resmi, percaya pada Ustaz. Ini telah terbukti ya. Banyak sekarang yang sudah beralih apa karena dengan memperbaiki makanan mereka bisa memperbaiki kehidupan. Karena memang ujung-ujungnya sebenarnya masalah kita itu makanan. Ada yang bingung cari makanan, ada yang bingung berobat karena makanan, ada yang makanannya berubah obat. Padahal obat ini adalah makanan teman-teman. Kalau kita menjaga makanan kita yang thayyib teman-teman ya, menjaga makanan yang baik gitu ya, itu insya Allah itu obat. Coba
Teman-teman tahu cabai? Cabai itu salah satu sayuran. Cabai itu buah apa sayur mas maksudnya mas? Buah. Buah ya. Itu mengandung vitamin C. Maka makanan teman-teman hadirkan. Dan ini tanggung jawab di nih para pria juga para wanita. Para pria tanggung jawabnya dia menghadirkan bahan-bahan yang terbaik. Para wanita mengolahnya dengan yang terbaik. Maka jadilah makanan yang thayyib yang akan bisa merubah banyak hal teman-teman. Bagi kita bertani itu ya guyon-guyon, kalau perlu ya sambil bakar-bakar singkong, masak bareng, kalau perlu ya mancing, itu buat senang aja. Ini bagian dari pembelajaran teman-teman. Ketika kita bertani, sebenarnya kita sedang berinteraksi. Interaksi dengan alam, interaksi dengan ini manusia. Bahkan kita bisa memberikan kontribusi terbaik untuk dunia teman-teman. Dengan kita mengembalikan pola alam. Dan semoga ini bisa teman-teman sampaikan ke yang lain. Bahwasanya bertani itu adalah sudah menjadi bagian dari tren anak muda. Bagaimana teman-teman bisa menciptakan makanannya sendiri. Apakah berpahala Ustaz? Kalau teman-teman meniatkannya beribadah, akan mendapatkan pahala. Kita mendapatkan kebaikan ya untuk makanan kita. Kita menjaga ekosistem alam, juga kita mendapatkan pahala. Kurang apa coba? Bisa dicerna teman-teman? Insya Allah ya, maka semoga Allah mudahkan kita dan nanti bisa kita lebih dalami lagi, lebih kita perbaiki. Dan pesannya apa? Pesan ini disampaikan. Ya, sama mulai jaga makanan. Barakallahu fikum, pas Mas Haji. Semoga ada manfaatnya. Jazakumullah atas kesempatannya. Salam semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.